Pagi hari ini kita sudah ada di hari yang terakhir ya, bulan November ini, di mana 1 bulan saudara dan saya sudah belajar tentang memuliakan Sang Raja melalui keluarga. Dan saya percaya semua bekal yang sudah disampaikan itu akan kita kerjakan. Amin. Pagi hari ini saya memberi judul kolaborasi dengan Tuhan. Kalau kita baca pengertian kolaborasi itu adalah sebuah kerjasama untuk menghasilkan sesuatu. Kerjasama untuk menyelesaikan tugas. Untuk menemukan satu ide atau gagasan sehingga mencapai tujuan yang baik. Nah, di sini saya kasih judul kolaborasi dengan Tuhan. Sesuai dengan ayat tema kita ya. Dari Mazmur 127 ayat 1. Dikatakan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Amin. Jadi ketika kita mau membangun keluarga, dikatakan yang membangun adalah Tuhan. Seperti minggu lalu Ibu Linda katakan, tetapi kita yang berkeluarga, kita yang mengerjakan. Jadi ada kolaborasi antara kita dengan Tuhan. Tuhan yang memberi perlindungan, tetapi kita harus berjaga-jaga. Nah, membangun keluarga memang bukan sesuatu yang mudah. Kita semua lahir dari keluarga. Dan saya percaya bahwa setiap kita punya tantangan yang berbeda. Atau mungkin saat ini saudara sedang membangun keluarga. Dan kita punya tantangan yang berbeda. Tetapi dalam setiap keluarga, ketika kita di dalam Tuhan, segala macam tantangan, kita bisa menjadi pemenang. Amin. Amin. Saudara yakin bahwa saudara bisa menjadi pemenang? Karena ide keluarga itu adalah ide Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang memberikan ide itu kepada kita semua. Karena Tuhan melihat tidak baik kalau orang itu sendirian. Jadi memang dirancang kita ini membentuk keluarga. Nah, Amsal 24 ayat 3. Saya bacakan dari firman Allah yang hidup. Rumah dibangun oleh kebijaksanaan, diteguhkan oleh pengertian, dan diperkaya oleh pengetahuan. Kalau kita baca rumah, di situ bisa bicara keluarga. Juga bisa bicara itu bisnis kita, komunitas kita. Artinya apa? Kalau kita mau membangun rumah atau keluarga, harus dengan kebijaksanaan. Diteguhkan dengan pengertian. Diperkaya dengan pengetahuan. Jadi nggak bisa kita membangun keluarga tapi kita nggak punya hikmat. Sekedar kita membentuk keluarga karena ada rasa cinta. Atau karena merasa, oh ini sudah pasangan saya. Tetapi tidak diperkaya dengan pengetahuan. Maka akan mengalami banyak kesulitan di dalamnya. Tetapi waktu kita membangun sesuatu, baik itu pekerjaan kita sertai dengan hikmat-hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan selalu ada di dalam firman-Nya. Kalau saudara butuh banyak hikmat, sebenarnya kitab Amsal itu kitab penuh hikmat ya. Saudara bisa baca di situ, saudara akan takjub. Ternyata segala sesuatu yang kita butuhkan, itu ada di dalamnya. Nah, satu terjemahan yang katakan dari terjemahan TPT menulisnya begini. Butuh hikmat, kecerdasan, wawasan yang terang untuk bisa mendirikan atau membangun keluarga, bisnis dan komunitas supaya bisa bertahan. Semua bisa membangun keluarga, semua mungkin bisa membangun bisnis. Tetapi yang sulit adalah bagaimana bisa bertahan. Nah itu butuh apa? Butuh hikmat, butuh kebijaksanaan, butuh wawasan yang terang. Dari mana? Dari Tuhan. Amin. Jadi ini dasar yang pertama yang harus kita simpan dalam hidup kita. Kalau saya mau bangun sesuatu, saya perlu hikmat Tuhan. Sepanjang kita membangun, karena membangun rumah tangga bukan hanya awal. Namanya membangun rumah tangga itu sampai kita menutup mata ya. Nah, sebenarnya apa yang menjadi tujuan Tuhan
ketika kita itu membangun keluarga. Ini sering dibacakan di pernikahan-pernikahan ya. Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi, jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Yang mau saya tekankan di sini adalah kesatuan antara pria dan wanita, laki-laki dan perempuan, ada tujuan Tuhan. Dan tujuan ini adalah sama, yaitu lahir keturunan ilahi. Saya mulai renungkan, apa sih keturunan ilahi itu? Dan kalau kita lihat dari beberapa versi Alkitab dikatakan, lahir anak-anak yang taat. Lahir anak-anak yang kudus. Lahir satu benih daripada Allah. Nah, anak-anak yang taat, anak-anak yang kudus, anak-anak yang hormat, itu akan membawa kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Jadi ketika kita masuk di dalam rumah tangga, kita harus bekali kita dengan pengertian ini, bahwa persatuan ini akan menghasilkan keturunan ilahi. Keturunan Allah. Keturunan Allah itu apa? Yang mengadopsi semua karakter Allah. Nah, kalau setiap keluarga memiliki anak-anak yang taat, memiliki anak-anak yang punya pikiran kudus, punya hidup kudus, maka generasi kita ini akan jadi generasi yang berbeda. Betul tidak? Jadi kalau dibilang bahwa sekarang generasi lebih rusak daripada zaman dulu, itu enggak terjadi. Kalau kita semua ngerti tanggung jawab kita ini apa. Oh, saya bersatu ini karena Tuhan punya rencana. Saya akan melahirkan keturunan ilahi. Nah, mungkin dari antara kita pagi ini ada yang berkata, oh, Tuhan belum percayakan saya anak-anak. Tidak masalah. Tetapi ketika saudara menjadi satu dengan suami istri, saudara juga punya tujuan yang sama, melahirkan anak-anak yang taat, anak-anak rohani, anak-anak yang kudus. Saudara dipakai untuk melahirkan murid-murid yang taat, murid-murid yang kudus. Jadi siapapun kita, entah kita dipercayakan punya keturunan secara daging atau tidak, tetapi persatuan di dalam keluarga selalu punya tujuan yang sama. Ada keturunan ilahi. Buat anak-anak muda yang belum menikah, simpan dalam hati. Aku akan memiliki keturunan ilahi. Keturunan yang bisa memuliakan Tuhan di atas muka bumi ini. Nah, membangun keluarga itu juga perlu hikmat firman ya. Tadi waktu pagi, Bu Febe itu bawa bagus sekali ya. Ada asas-asas yang kita harus tahu. Bukan hanya pada saat kita pertama menikah. Karena nasihat ini biasa disampaikan waktu konseling pernikahan. Tetapi sepanjang hidup kita membangun rumah tangga. Kita nggak bisa lepas dari asas bagaimanakah seorang istri. Istri itu harus, coba saya pengen dengar. Apa Bapak Ibu masih ingat ayatnya? Istri itu harus tunduk kepada suami. Suami itu harus mengasihi istri. Anak-anak harus hormat. Dikatakan bahwa anak-anak harus hormat supaya panjang umurmu di bumi ini dan bahagia. Karena dikatakan itulah yang mengandung janji. Nah, asas-asas seperti ini kita harus ingat. Saya ingat saya baca dari Amplified Bible ya. Di situ nulisnya bagus. Ada kata kita ini tunduk itu karena itu yang pas bagi Tuhan. Pakai kalimat fitting. Kalau kita pergi ke mall selalu kita mau pakai baju kan kita selalu fitting dulu. Kan biasanya nggak langsung ambil tapi biasanya kita fitting. Pas nggak? Nah ternyata ayat itu berkata begini. Istri tunduklah kepada suamimu untuk menghormati posisi mereka sebagai pelindung dan tanggung jawab mereka kepada Tuhan sebagaimana pantas di dalam Tuhan. Jadi kita ini istri tunduk sama suami karena apa? Karena suami adalah pelindung. Dikatakan supaya mereka bisa melakukan tanggung jawabnya. Sebab ini yang pas.
bagi Tuhan. Jadi kita tunduk, suami mengasihi, anak-anak hormat, itu yang pas bagi Tuhan. Kadang-kadang kita merasa gini, nggak pas buat saya, suami saya ini nggak bekerja, saya yang banting tulang, suami saya nggak pernah urus anak, tiap hari cuma main game. Kemarin saya ketemu dengan orang yang berkata, suaminya tidak peduli, karena memang istrinya rajin, ulet, kuat bekerja, dan dia mengcover seluruh anaknya. Nah, ketika dia berkata, kadang-kadang saya pikir, kok makin lama dibiarin, kok makin keterusan gitu loh. Jadi bahkan sampai di begini, ketika anak saya sakit pun, tengah malam, jam 3 pun saya masih harus pergi antar ke rumah sakit. Ini suami tidak mau ngapa-ngapain. Nah, tetapi di atas semua itu, kembali lagi kita kalau ngerti firman, istri harus tunduk, suami harus mengasihi. Itu yang pas bagi Tuhan. Bagaimana kita menyelesaikannya? Teruslah bergumul, teruslah percaya bahwa suatu saat Tuhan selalu melawat. Tadi lagu kita, puji-pujian tadi bagus sekali ya. Kami rindu lawatan. Saya percaya semua kita rindu lawatan Tuhan. Pergumulan saya beda dengan saudara. Tetapi tidak ada orang yang tidak bergumul. Itu yang paling penting. Seringkali orang itu, orang Jawa bilang sawang sinawang. Sawang sinawang itu ngeliat yang lain. Jadi terus dibanding-bandingke ya. Kalau dibanding-bandingke lama-lama jadi apa? Yang satu bisa down, yang satu bisa sombong. Betul tidak? Ketika kita merasa, aduh keluarga saya kok kayak gini ya. Kok gak sama keluarga itu yang posting di sosial media selalu kelihatan bahagia. Lalu kita jadi minder, jadi down, dan kita menjadi orang yang kecewa sama Tuhan. Sebaliknya ketika kita merasa keluarga saya ini paling bahagia, paling harmonis. Kemudian kita jadi sombong. Firman Tuhan katakan apa? Kita harus mensyukuri setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang paling penting, bikinlah yang pas dengan Tuhan. Pas dengan Tuhan, itulah yang terbaik. Nah, pagi ini saya mau bagi tentang hal-hal yang penting untuk memuliakan Tuhan dalam keluarga ya. Ketika saya baca ayat ini, saya bilang Tuhan kayaknya ini sudah memberkati saya masuk di bulan November. Dan saya rindu pesan ini juga jadi berkat yang hidup bagi saudara semua. Karena gak lama lagi kita mau tutup tahun 2022. Sebentar kita mau masuk 2023. Dengan banyak suara yang mengatakan akan ada resesi dunia. Mungkin secara manusia kita merasa ada khawatir, ada ketakutan. Tetapi waktu saya baca firman Tuhan ini, saya bilang Tuhan, saya pegang firman ini. Ketika mulai khawatir, mari katakan pesan ini. Saya buka dari Mazmur 27 ayat 14. Saya mau kita bacanya sama-sama ya. 1, 2, 3. Inilah yang saya pelajari melalui semua itu. Jangan menyerah. Jangan tidak sabar. Jadilah satu dengan Tuhan. Jadilah berani dan teguhkan hati. Dan jangan pernah kehilangan harapan. Teruslah menunggu. Karena dia tidak pernah mengecewakanmu. Ini jadi pesan buat saudara dan saya pagi hari ini. Kalau saya mau urutkan, saya akan pakai yang pertama adalah jadilah satu dengan Tuhan. Ini yang paling inti. Ketika kita mau membangun keluarga kita punya kerinduan supaya keluarga kita bisa memuliakan Tuhan. Ini dasarnya. Jadilah satu dengan Tuhan. Amin. Slide selanjutnya. Apa artinya jadi satu dengan Tuhan? Miliki persekutuan dengan Tuhan. Miliki keintiman dengan Tuhan. Mungkin saudara sebagian berkatakan, saya sudah intim dengan Tuhan. Lebih intim lagi. Dalam setiap tantangan yang mungkin yang akan kita hadapi adalah tantangan yang berbeda. Yang belum pernah kita temui selama ini. Saudara ingat ini. Terus mendekat sama Tuhan. Terus bersekutu dengan Tuhan.
Kalau di tempat ini sudah 4 bulan ini atau 3 bulan ini, setiap Jumat terakhir ada acara doa penyembahan. Kita lebih banyak memuji Tuhan, berdoa bersama-sama. Mari saya undang jemaat semua. Ambil waktu, kasih tanda di kalender. Jumat terakhir setiap bulan, jam 7 malam. Datang ke sini. Mari kita membangun keintiman dengan Tuhan. Mari kita membangun kedekatan dengan Tuhan. Karena ini saja modal buat kita untuk kuat, untuk bisa bertahan. Apapun tantangannya, apapun masalahnya, jangan meninggalkan Tuhan. Yang kedua, jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Kasih tahu sebelahnya, jangan mudah menyerah. Setiap kita punya tantangan, jangan mudah menyerah. Kalau kita nggak mudah menyerah, saya percaya Tuhan selalu kasih jalan keluar. Tadi Tuhan ingatkan saya tentang perempuan Kanaan yang punya anak sakit yang dirasuk setan. Nah, ketika dia dengar Yesus ada, dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus dan dia minta, Tuhan, anak Daud, kasihanilah saya. Dia panggil Tuhan seperti itu, Tuhan tidak mempedulikan. Dicatat di Alkitab itu, murid-muridnya marahin ibu ini karena dianggap mengganggu. Tetapi perempuan ini terus meminta tolong. Artinya apa? Perempuan ini tidak menyerah, padahal dia tahu dia orang Kanaan, Sirofenesia. Kemudian jawaban Yesus katakan apa? Gak baik kamu minta sama aku, karena aku datang untuk orang Israel. Kamu gak baik kamu ambil makanan dari mejaku. Tetapi dia katakan, Tuhan bilang seperti anjing ya. Terus akhirnya orang ini jawab apa perempuan ini? Anjing pun akan makan remah-remah. Kalau dia seorang ibu yang mudah menyerah, ketika dimarahin murid-murid, mungkin dia sudah kabur. Ketika dibilang kamu kayak anjing, pasti dia tersinggung. Tetapi dia tidak. Dia tetap. Dikatakan Alkitab tadi, waktu duduk tadi saya baca. Dia malah menyembah Tuhan. Artinya apa? Dia nggak menyerah. Dan ketika Tuhan lihat itu, Tuhan tahu. Imanmu, ibu, menyelamatkan engkau. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Tetapi satu pesan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan mudah menyerah. Yang ketiga, jangan tidak sabar dalam menunggu. Seringkali kita ini merasa, kapan Tuhan ini? Jangan gak sabar. Orang-orang di dalam Alkitab adalah orang-orang yang bertahan di dalam kesabaran. Ketika sabar, kita akan menuai. Ketika sabar, kita akan menerima upahnya. Seperti petani, dikatakan bahwa ketika petani itu menanam, ada yang bisa cepat tumbuh, ada yang butuh waktu lama. Kalau dia tidak sabar, maka semua itu tidak ada tuaian. Jadi jangan gak sabar. Sesulit apapun tantangan hari-hari ini, mungkin di dalam rumah tangga saudara-saudara punya anak yang tidak berubah-berubah, yang sulit diatur, atau mungkin saudara menunggu pertobatan daripada suami, pemulihan daripada istri, atau mungkin saudara menunggu pemulihan keuangan, kesehatan. Dikatakan sabar. Sabarlah dalam menunggu sampai Tuhan menjadikan semuanya indah. Amin. Yang berikutnya, miliki keberanian percaya dan keteguhan hati. Jangan kehilangan pengharapan. Ayat tadi ditutup, ingat selalu bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya mengikut Tuhan 53 tahun dan saya menikmati Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kesulitan ada, tantangan ada, seperti mau mati juga pernah, seperti putus asa, seperti nggak ada titik terang sama sekali pernah. Dan saya yakin setiap kita juga pernah alami hal-hal seperti itu. Kegelapan yang kita bilang ini gelap sekali,
Nggak kelihatan sedikit pun jalan keluarnya. Tetapi satu hal yang saya ingat, Tuhan yang saya sembah, Dia tidak pernah mengecewakan. Firman-Nya ya dan amin. Ketika kita ini tetap memilih bersatu dengan Tuhan, mendengar Tuhan, menikmati Tuhan, Tuhan terus kasih kita punya pengharapan naik. Tuhan terus kasih kita iman bisa naik. Dan kemudian kita belajar lagi sabar. Kalau perlu kita ngomongin diri sendiri. Sabar ya, sabar. Kadang-kadang kalau sudah putus asa, kita tuh kayak rasanya, duh, kapan ya ini? Tapi pada waktu-waktu seperti itu, saat-saat kita mau menyerah, balik lagi kepada pesan ini. Datang lagi, intim lagi dengan Tuhan. Terima lagi kekuatan dari Tuhan. Kemudian kita bisa bangkit dan kita berkata, saya nggak menyerah, saya akan maju, saya terus maju. Kayak perempuan Sirofenisia itu. Dan sampai waktu yang sudah genap dikatakan, Tuhan akan memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Roma 12 ayat 12, slide ke-7. Biarkan harapan ini meledak dalam dirimu, melepaskan sukacita yang terus-menerus. Jangan menyerah pada saat kesulitan, tetapi berkomunikasilah dengan Tuhan setiap saat. Ayat ini bagus sekali ya. Biarkan harapan itu meledak di dalam diri kita, melepaskan sukacita yang terus-menerus. Jangan menyerah pada saat kesulitan, tetapi berkomunikasilah dengan Tuhan setiap saat. Harapan itu seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Waktu kita punya harapan, dikatakan bahwa itu aman. Dan harapan itu muncul saat apa? Saat kita menjumpai firman yang hidup. Nah, firman yang hidup itu bisa dalam bentuk tulisan yang kita baca. Firman yang hidup juga bisa dalam bentuk firman yang kita dengar. Tetapi kadang-kadang harapan itu bisa muncul lewat pengalaman kesaksian orang lain. Betul tidak? Pernah nggak saudara ngalami seperti itu? Saudara putus asa, nggak punya jalan keluar, tiba-tiba saudara ketemu dengan orang yang saudara nggak ceritain masalah saudara, tapi dia bisa bagikan sesuatu. Sesuatu yang bicara tentang pekerjaan Tuhan. Dan itu seperti menimbulkan sebuah harapan. Nah, saya ajarin semua kita di sini. Kalau ada seperti itu, saudara-saudara gini, Tuhan, kalau orang ini Engkau tolong, saya juga ditolong. Ada lagu zaman dulu ya, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Jadi waktu dengar kesaksian jangan terus gini, aduh enak sekali orang ini ya dapat kemurahan Tuhan. Nah saya kapan Tuhan? Nah itu kita malah namanya kita kecewa sama Tuhan. Padahal kita tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itu firman-Nya. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi pada waktu kita mendengar seperti itu, ada muncul harapan. Kita bilang kembali lagi, komunikasi dengan Tuhan. Bilang Tuhan, saya percaya ada waktunya saya juga akan dapat bagian seperti ini. Nah ketika saudara bisa berkata seperti itu, Tuhan akan kerjakan bahkan sering jauh lebih besar daripada pengalaman orang tersebut. Jadi perlu juga kita ini selalu membuka diri untuk mendapat pengertian ya. Perlu sekali kita membuka diri untuk menerima hikmat. Dimanapun Tuhan berikan hikmat. Dikatakan di situ bahwa ketika harapan itu meledak dalam diri kita, melepaskan sukacita yang terus menerus. Saya pikir itu betul ya. Ketika ada sesuatu yang kita harapkan dan kita yakin ini janji Tuhan, ini firman Tuhan. Ada sukacita padahal belum terjadi. Nggak taunya terjadinya tuh mungkin kita nunggunya 10 tahun. Tetapi ketika kita tahu ada harapan, kita bisa sukacita. Luar biasa. Kadang tidak berubah. Tapi ada sukacita. Itulah yang membuat perbedaan. Orang bisa berkata begini. Keluarga kamu berbeda. Sepertinya tidak ada masalah. Padahal mungkin sudah pikir, waduh masalah saya ini segunung sudah segini ya.
Tapi kok bisa lihat sukacita? Karena apa? Karena kita berbeda dengan mereka. Kita punya pengharapan yang benar. Pengharapan di dalam Yesus Kristus. Amin. Roma 12 ayat 12 versi mudah dibaca. Bersukacitalah sebab kamu punya pengharapan. Sabarlah jika kamu punya penderitaan. Berdoalah senantiasa. Kalau hari ini ada kesulitan, ada penderitaan. Sabar. Biarkan sukacita dari Tuhan terus membawa kita untuk terus berharap di dalam firman-Nya. Firman-Nya itu ya dan amin. Hari ini dengan ayat-ayat tadi yang saya bacakan tentang memuliakan Raja, yaitu pertama, jangan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, jangan mudah nyerah, jangan gak sabar, punya keberanian percaya, punya keteguhan hati, jangan hilang harapan, ingat selalu Tuhan tidak mengecewakan. Saya ambil contoh dari seorang bernama Yakub. Saya sudah lama gak baca Alkitab itu sampai panjang begitu ya. Kisah-kisah Alkitab saya panjang itu udah lama. Gara-gara ada tugas ini, jadi saya renungkan lagi. Saya baca dari Kejadian 25 sampai Kejadian 50. Saudara nanti di rumah kalau ada waktu, coba baca. Ketika saya baca kehidupan Yakub, wow, luar biasa ya. Yakub ini hidupnya penuh dengan pergumulan. Tetapi hasil akhirnya ketika dia punya persekutuan terus dengan Tuhan, gak mudah menyerah, berani percaya, tidak membiarkan diri kehilangan harapan. Closing dari kehidupannya, kematiannya adalah sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Saya gak mungkin ceritakan 25 pasal dalam waktu tinggal 3 menit. Tinggal 3 menit. Saudara bisa baca, tetapi yang istimewa, orang ini dari dalam perut sudah pergumulan. Di dalam perut mamanya saling bertengkar, cepet-cepetan mau keluar. Terus dia pengen hak kesulungan. Bertengkar dengan Esau, diusir dari rumah. Masuk di rumah Laban, ditipu habis-habisan. 20 tahun dibujuin ya, dibohongin sama Laban. 20 tahun dicurangin. Hidup Yakub ini penuh dengan penderitaan. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Dia bisa keluar dari Laban, tetapi anak-anaknya saling bermusuhan. Punya anak perempuan diperkosa. Anak laki-laki 12 bertengkar, berebut, iri hati. Sampai klimaksnya adalah Yusuf dijual. Tentu saudara tahu cerita ini ya. Saya ceritakan dengan cepat ya. Yusuf dijual. Dan ketika Yusuf dijual, dikatakan bahwa Yakub seperti sudah hilang harapan. Karena dia kira Yusuf ini sudah mati. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, Yusuf yang hidup di dalam pengasuhan Yakub, dia sudah melihat sebuah teladan bagaimana Yakub itu tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kalau saudara pelajari, di dalam Alkitab dikatakan bahwa setiap saat dia membangun mezbah untuk Tuhan. Artinya apa? Dalam tahun-tahun kehidupannya dia tidak pernah melupakan Tuhan. Sehingga akhirnya datanglah masa kelaparan. Yusuf anaknya masuk di penjara. Saudara tahu cerita itu. 14 tahun atau 13 tahun Yusuf terpisah dari orang tuanya. Tetapi yang dikatakan, kita lihat Kejadian 45 ayat 5 sampai 8. Ketika itu datang musim kelaparan, datanglah saudara-saudaranya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dikatakan di sini bahwa bukan kamu yang suruh aku, tetapi Allah.
membuktikan apa? Yusuf sama kayak bapaknya. Dia selalu ingat semua ini Allah. Dan kalau saudara perhatikan hidup Yusuf, selalu dikatakan disertai oleh Allah. Apapun yang dikerjakan menjadi berhasil. Kemudian ayat 12-15, slide ke-11. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Dikatakan bahwa Yusuf mencium saudara-saudaranya yang berbuat jahat dengan dia. Cium dengan mesra dan memeluk. Yusuf memberikan pengampunan. Belajar dari siapa? Pasti dia juga melihat banyak kehidupan ayahnya yang telah mengampuni Laban. Jadi luar biasa ketika Yakub tua. Dikatakan dia ditanya sama Firaun waktu ketemu. Usiamu berapa? Dia katakan, saya 130 tahun. Dan tahun-tahun hidup saya, tahun-tahun penuh penderitaan. Tahun-tahun kesukaran. Tetapi di usia 130, dia datang ke Mesir. Dan dia dapat tempat yang terbaik. Dan dicatat oleh Alkitab, Yakub meninggal usia 147 tahun. Selama 17 tahun. Di hari tuanya, dia menikmati berkat yang terbaik. Keturunannya, Yusuf ternyata bisa membawa dia menikmati hal yang baik. 130 tahun, gak masalah penuh penderitaan. Tetapi tahun-tahun akhir hidupnya, dia menikmati berkat Tuhan. Apa yang terjadi mendekati kematiannya? Kejadian 47 ayat 7-10. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Ayat 10. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Bayangkan, dia yang mau menumpang di Mesir, tapi dia yang memberikan berkat kepada Firaun. Sudah tua, sudah mau mati, dia bisa memberkati Firaun. Bahkan 2 kali. Kemudian kita maju lagi kejadian 48. Di situ dikatakan bahwa Yusuf itu memberkati 2 anak dari Yakub itu memberkati cucunya. Jadi dia masih bisa lihat cucu dari Yusuf. Dia berikan berkat. Dan yang terakhir di kejadian 49. Saya pengen kita baca ayat ini ya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Ayat 33, setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Saya ingin saudara perhatikan ayat 1 ya. Datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Apa artinya? Yakub sebelum mati, dia bisa bernubuat untuk anak-anaknya. Dia punya visi untuk 12 anaknya. Itu apa namanya? Bukan sebuah kepuasan di dalam Tuhan. Itu apa namanya? Bukan Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dia yang sempat patah semangat. 14 tahun dia mungkin seperti orang yang mau mati. Karena menganggap anak yang dicintainya sudah gak ada. Tetapi di hari akhirnya dia kembali. Punya kuasa, otoritas. Saya beritahu kamu satu persatu. Hari depanmu kayak apa? Saya pengen seperti Yusuf. Salah, saya pengen seperti Yakub. Saudara juga tentunya pengen seperti itu. Firman Tuhan katakan apa? Pada hari-hari terakhir, Roh Tuhan turun atas kita. Orang tua akan mendapat penglihatan. Orang-orang tua akan punya visi. Anak-anak muda
Orang tua akan bernubuat ya. Kalau nggak salah bagaimana ya? Orang tua akan, coba kita buka saja. Kok jadi lupa? Kisah Para Rasul 2 ya. Orang tua akan mendapat mimpi ya kalau nggak salah ya. Sebentar. Jangan sampai saya salah ya. Mungkin Pak Jerry bisa bantu saya kah? Ayat 17. Dikatakan di sini bahwa orang tua akan mendapat mimpi. Ya, mimpi betul. Orang tua dapat mimpi. Orang tua bisa punya visi, mimpi untuk anak-anaknya. Jadi, saya pesan lagi kepada kita semua, apapun yang sedang saudara hadapi, ingat kembali firman Tuhan. Tetap bersekutu dengan Tuhan, jangan mudah menyerah. Semua yang terbaik menjadi bagian kita. Sebagai ayat penutup, saya mengundang PAW, Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6, saya minta kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama ayat ini. Yakub berhasil membawa Yusuf di hari akhirnya. Sehingga Yakub bisa menikmati kehidupan yang luar biasa. Sebab apa? Dia sudah memilih mendedikasikan anak-anaknya kepada Tuhan. Mari kita baca sama-sama Amsal 22 ayat 6. 1, 2, 3. Dedikasikan anak-anakmu kepada Tuhan dan arahkan mereka ke jalan yang seharusnya mereka tempuh. Dan nilai-nilai yang telah mereka pelajari darimu akan menyertai mereka seumur hidupnya. Wow, luar biasa. Tugas tanggung jawab kita. Dedikasikan anak saudara kepada Tuhan. Apa yang saudara sudah lakukan, mereka akan pelajari. Dan itu akan menyertai anak-anak kita seumur hidupnya. Kita bisa mati seperti Yakub. Mati dengan kuat. Mati dengan penuh pengurapan Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Jangan pernah menyerah. Dalam segala perkara Nyanyikan lagu ini. Tuhan Kita punya Tuhan yang punya rencana hanya kebaikan. yang lebih Mungkin pagi ini besar belum kelihatan titik terangnya, tapi kita yakin yang Dia tidak pernah mengecewakan. Amin. Apa yang Tuhan perbuat tidak pernah ada maksud yang jahat. kau perbuat. Amin Tuhan. Tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua dengan utuh. Katakan dengan kuat, ku tak akan menyerah. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah Berserah kepada kehendak Tuhan. Itu yang paling tepat. kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan ku tak akan menyerah. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 58. Lalu kita akan berdoa. 1 Korintus 15, 58. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Ini bukan hanya bicara pelayanan, saudara. Semua yang kita lakukan dengan segenap hati kita untuk Tuhan, itu pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan buat kita. Amin. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak ada yang sia-sia. Kita baca kalimat yang terakhir. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, ketika saudara dekat dengan Tuhan, saudara belajar untuk mengasihi Dia. Dalam semua hal yang saudara kerjakan, saudara taruh hati saudara buat Tuhan. Ya, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi. Bahkan apa yang sedang saudara gumuli hari-hari ini untuk keluarga saudara. Persekutuan kita dengan Tuhan itu penting. Amin. Setuju? Mari kita sembah Dia. Saudara, setiap saudara Tuhan sayang, Tuhan rindu. Bukan hanya kita rindu, Dia lebih rindu untuk bersekutu dengan kita. Terima kasih. Saudara kalau punya anak, saudara punya anak, orang tua dengan anak, selalu orang tua itu lebih rindu untuk ketemu anaknya daripada anak itu sendiri pengen ketemu orang tua. Demikian juga Bapamu yang ada di sorga. Dia tahu kita terbatas, kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, hikmat kita terbatas, pengalaman kita terbatas, cara pandang kita terbatas, keuangan kita terbatas, usaha kita terbatas, semuanya terbatas. Tetapi kita belajar mengasihi, mencintai Dia dengan segenap hati, kekuatan. Kita datang nyembah Dia, kita datang bersekutu dengan Dia, kita jadi satu dengan Dia. Mari sembah Dia, datang bersyukur. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Tuhan, terima kasih buat firman, buat kebenaran. Selalu tersedia bagi kami. Kami tahu kami terbatas. Jesus, sembah Dia. Terima kasih. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, sebab Engkau Bapa yang baik. Terima kasih. Dulu sekarang selamanya Tuhan baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
jauh dari Tuhan. Mari kembali pada kasih-Nya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Benar, mungkin engkau udah jauh. Engkau merasa dirimu gak layak. Kasih-Nya selalu datang, mencari, menarik engkau kembali datang. Terima kasih Bapa buat cinta-Mu. Kasih Tuhan tercurah di tengah-tengah kami pagi ini. Kami yang terluka, kami yang kecewa dalam hidup kami. Kami yang merasa kehilangan, ditinggalkan. Kasih-Mu Bapa turun buat kami. Roh Kudus, Engkau penolong, Engkau penghibur, Engkau tabib yang ajaib buat setiap kami. Terus bekerja di tengah-tengah kami hari-hari ini. Beri kami kerinduan yang semakin dalam untuk dekat dengan Engkau. Mari angkat kedua tangan, arahkan hatimu buat Tuhan. Kiranya turun atas setiap kita anugerah yang sempurna dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Demi nama Yesus Tuhan. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.